Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat Pagi, pagi. Bu. Ya, Bagaimana selamat pagi, kabarnya? Bu. Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah. Besti. Baik. Alhamdulillah, Bu. Pak. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam eh, kesempatan yang berbahagia ini pada kegiatan IHT ya. Sebelum kita memulai ke materi ya, perkenalkan nama saya Gesti. Saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai pendidikan yang memerdekakan. Hanya saja sebelum kita masuk ke materi, saya ingin meminta tolong kepada Pak Enjang untuk memimpin doa agar kegiatan kita diawali dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bapak. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya memberikan saya kesempatan untuk berdoa untuk hari ini, untuk kegiatan ini. Izinkan saya memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Marilah kita semua sama-sama berdoa supaya kegiatan ini semua diberi kelancaran. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Anu ya dia gitu tapi orang lihat ya. Nah, sinyal gitu. Itu tuh mana ini? Dan Ya, berdoa selesai. Terima kasih Silakan Ibu, Bapak. saya kembalikan ke Ibu untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Enjang. Ya, sama-sama Bu Gesti. Bapak dan Ibu, sebelum saya mengawali materi ini, terdengar suara saya Bapak dan Ibu? Jelas sekali Bu, terdengar. Terima kasih banyak. Sebelum kita memulai materi pada kali ini, mari kita membuat pikiran kita lebih bahagia dengan cara kita melakukan permainan ya Bu. Nama permainan ini namanya Do What I Do and Don't What I Say. Paham maksud saya Ibu? Bapak? kebiasaan menurut Ya, siap. Ulangi Bu, ulangi. Jadi lakukan apa yang saya lakukan, Nah, tapi Bapak dan Ibu jangan Ibu Cahaya Mas itu apa sampai yang saya katakan. Begitu ya Bu. Saya beri contoh dulu ya. Dia punya Misalnya channel saya YouTube. bilang kita pegang hidung. Kira-kira pegang apa? Ayo Bu Risma. Lebih konsentrasi lagi ya. Saya ingatkan lagi, jangan lakukan apa yang saya lakukan, tapi jangan lakukan apa yang saya katakan. Bisa dimulai Bapak dan Ibu? Oh, jadi Bu melakukan apa yang Ibu katakan, bukan lakukan. Betul. Oh. Bu, tapi jangan lakukan apa yang saya ucapkan. Paham Ibu? Bisa kita mulai ya Bapak dan Ibu ya? Ya, Oke. siap Bu. Sekarang ayo kita pegang mata. Panjang pegang mana? Lebih konsentrasi lagi ya. Kita coba ya sekali lagi. Ayo kita pegang telinga. Panjang. Oke, di sini permainan ini melatih kita untuk lebih berkonsentrasi lagi ya Bapak Ibu dalam melakukan sesuatu apapun. Oke, sekarang berarti sudah siap ya untuk melakukan pembelajaran atau materi ya Bapak Ibu ya? Siap Bu. Ya, siap Bu. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, masih terdengar. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya share screen dulu ya Bapak dan Ibu. Bentar ya, ditunggu. Oke, di sini kita akan membahas mengenai
pendidikan yang memerdekakan. Kira-kira nih, menurut Bapak dan Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu jika mendengar kalimat pendidikan yang memerdekakan? Ada yang mau memberikan pendapat? Mangga, Ibu dan Bapak. Ya, mangga Ibu Risma. Ini menurut pendapat saya sendiri ya. Mohon maaf, Bu. Bapak Anjang, mohon maaf, bisa di-mute-kan dulu. Oh iya ya, maaf Bu, maaf. Terima kasih Bapak. Mangga Ibu Risma. Ini menurut saya pribadi ya Ibu, mohon maaf jika salah. Pendidikan yang memerdekakan atau kata merdeka ini? Pendidikan yang memerdekakan. Kira-kira apa? Pendidikan yang memerdekakan mungkin ya, pendidikan yang memberikan kebebasan mungkin pada peserta didik untuk melakukan sesuatu. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Mangga Ibu Elis barangkali ingin memberikan pendapatnya. Ya, kalau menurut saya sih pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang terbebas dari tekanan-tekanan atau campur tangan orang ketika kita ingin memberikan pendidikan kepada siswa kita. Jadi kita bisa bebas menentukan yang terbaik tentunya untuk siswa kita. Jadi maksud merdeka di sini adalah merdeka yang bertanggung jawab. Merdeka benar bebas, tapi kita bertanggung jawab dibatasi oleh hal-hal tertentu gitu. Tetap merdeka juga yang begitu kalau menurut saya. Iya, betul sekali Ibu Elis. Mangga Panjang. Apa Bu barusan itu pendidikan yang memerdekakan ya? Pendidikan yang memerdekakan menurut pendapat saya adalah pendidikan yang mungkin di dalamnya terkandung kemandirian, kreativitas, tanggung jawab, dan tadi yang Bu Risma sampaikan tanpa ada paksaan juga. Itu yang merupakan pendidikan yang memerdekakan menurut saya. Itu Bu. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas pendapatnya dan semuanya betul sekali. Mohon maaf bisa dilanjutkan slide-nya. Ntar ya di slide-nya. Tunggu. Next. Oke. Jadi, pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang memerdekakan bagi anak merupakan suatu keharusan. Jadi, desain program yang ditawarkan oleh sekolah harus merepresentasikan upaya kaum pendidik serta sejatinya pendidikan berorientasi pada anak, sekolah, dan segala elemen penduduk harus menyadari dan peka terhadap situasi dan karakteristik pada masing-masing anak. Jadi pada intinya sama ya Bapak dan Ibu seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Jadi misalnya kita sebagai seorang pendidik atau guru kita harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa, dan sesuai dengan karakter siswa. Tanpa harus memaksakan kompetensi-kompetensi yang bukan pada fasenya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Bisa langsung next. Oke, di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita berbicara mengenai pendidikan yang memerdekakan, pasti tidak akan terlepas dengan filosofi pendidikan dari Bapak pendidikan kita ya, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu membaca nih dari pemaparan ini bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pada hakikatnya pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga anak menjadi manusia yang lebih baik jiwanya dan rohaninya. Menurut Bapak dan Ibu, kalimat ini itu bagaimana ya? Apa arti dari kalimat ini? Menganggap
pendapatnya. Silakan raise hand. Kira-kira apa ya? Mangga Pak Enjang. Ya, menurut saya untuk pendapat Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, mungkin beliau memaknai bahwa pendidikan itu sebagai upaya untuk memerdekakan manusia dalam aspek apa lahiriah ya. Yang dimaksud dengan lahiriah di sini mungkin lebih condong karena melihat beliau itu pada kemiskinan dan kebodohan karena kurangnya pendidikan, dan tadi yang Ibu sebutkan batiniahnya. Mungkin untuk batiniah saya berpendapat di sini untuk otonomi bagaimana cara berpikir atau mengambil keputusan atau termasuk martabat harga diri seseorang. Nah, mungkin itu Bu pendapat saya. Iya Pak Enjang, terima kasih, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Mangga Ibu Elis dan Ibu Risma. Ya mangga Ibu Elis. Ya, kalau menurut saya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa ini titik fokusnya ada di menginternalisasikan nilai budaya. Kalau menurut pendapat saya, menginternalisasikan itu artinya adalah bagaimana nilai-nilai budaya itu bisa masuk ke dalam diri anak, sehingga anak itu paham bagaimana budaya sekitarnya, bagaimana menjadi manusia yang baik, sehingga dia tidak hanya baik luarnya tapi juga baik dalamnya. Itu mungkin. Terima kasih Ibu Elis. Mangga Ibu Risma barangkali ingin menambahkan? Iya, menurut saya apa sih hakikat pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin tujuannya adalah untuk menjadikan anak lebih baik, kemudian apa sih istilahnya untuk memanusiakan manusia, seperti itu mungkin Bu tambahannya. Oke, terima kasih banyak. Betul sekali semua pendapat Ibu dan Bapak. Bahwa di sini sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu menginginkan peserta didik itu mendapatkan kebaikan tidak hanya dari secara batin atau secara spiritual, tapi juga seperti Bu Elis yang bilang, tidak hanya dari luarnya saja yang baik, tapi dalamnya juga harus baik ya Ibu ya. Jadi kita sebagai pendidik itu kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun siswa kita, peserta didik kita menuju ke arah yang lebih baik. Karena pada hakikatnya mereka sudah memiliki karakter pada diri mereka sendiri yang tidak bisa kita ubah ya. Jadi kita hanya bisa menuntun mereka ke arah yang lebih baik saja gitu. Baik secara spiritual ataupun memang baik cara di dalamnya atau di luarnya ya, jadi semuanya baik gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Next. Oke, di sini ada Merdeka Belajar. Kalau tadi sudah ada pendidikan yang memerdekakan, lalu ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang masih berkesinambungan dengan pendidikan yang memerdekakan, lalu sekarang ada Merdeka Belajar. Menurut Ibu dan Bapak, Merdeka Belajar itu yang seperti apa? Kalau dari kata-kata di sini kan Merdeka Belajar artinya unit pendidikan yaitu sekolah ataupun guru, dan semua muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Kira-kira maksudnya seperti apa ya Bapak dan Ibu? Bisa diberikan pendapatnya? Silahkan. Enggak? Bu Risma dulu mungkin? Ya, terima kasih Bu. Menurut saya Merdeka Belajar ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa murid diberikan kebebasan dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian guru hanya sebatas memfasilitasi dan mengarahkan murid tersebut ke arah yang lebih baik. Mungkin itu menurut saya, Ibu.
Terima kasih banyak Ibu Risma. Silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ya, saya coba ya, Bu. Mangga Ibu. Untuk Merdeka Belajar artinya adalah baik sekolah, guru, dan murid itu semuanya diberi kebebasan untuk menentukan, untuk mencapai, untuk menuju ke arah yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka punya. Jadi mereka punyanya A, tapi nyampainya sama ke sana, tapi dengan cara masing-masing. Maka itu disebut merdeka. Jadi tidak harus sama jalan yang mereka tempuh untuk menuju ke tujuan. Mereka bisa berbeda-beda, tapi tujuannya sama ke sana. Jadi begitu juga dengan guru. Guru juga bisa menentukan tujuan yang sama, tapi cara pembelajaran, kemudian materinya, dan sebagainya itu disesuaikan dengan murid. Jadi startnya dari mana murid tersebut, maka nanti guru menyesuaikan untuk semuanya bisa sampai ke tujuan gitu yang sama. Itu mungkin Bu yang disebut merdeka belajar menurut saya. Betul sekali Ibu, untuk mencapai tujuan, namun pasti setiap sekolah itu istilahnya kemampuan yang berbeda-beda ya Bu, jadi tidak terlalu memaksakan tapi tetap berusaha. Iya betul. Mangga Panjang. Ya, sedikit menambahkan mungkin yang dimaksud dengan memerdekakan di sana, mungkin tugas utama dari pendidikan itu untuk menyediakan juga fasilitas yang lain termasuk lingkungan belajar agar setiap individu nantinya apa istilahnya bisa lebih berkembang secara optimal menjadi dirinya sendiri dan tentunya sejalan dengan apa istilahnya sejalan dengan fitrah dan pilihannya masing-masing. Nah, mungkin itu Bu pendapat saya terkait hal barusan. Ya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya, betul sekali. Di sini Merdeka Belajar itu kan tidak hanya untuk guru dan siswa ya, tetapi sekolah juga. Di sini misalnya kita adalah sekolah penggerak. Jadi, di sini sekolah itu harusnya dibebaskan untuk mengembangkan kurikulum sendiri gitu ya Ibu Bapak ya, sesuai dengan visi dan misi yang sudah mereka rencanakan gitu ya. Sedangkan gurunya pun diberi kebebasan untuk mengembangkan materi atau kompetensi yang ingin mereka berikan kepada siswa tersebut, meskipun tetap menyesuaikan pada fasenya gitu. Tidak mungkin seperti yang kita rasakan sekarang ya. Kita kadang tidak terlalu bebas untuk mengembangkan potensi kita karena kita lebih terbebani pada administrasi ya, yang selama ini selalu membebani kita gitu ya. Jadi terkadang kita mau mengembangkan itu pasti ada saja yang harus kita lakukan karena administrasi kita belum selesai. Misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Lalu untuk siswa ya mereka harus diberikan pengajaran yang memang apa yang mereka butuhkan gitu, sesuai minat dan bakat mereka. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kira-kira ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup Bu. Oke, kalau tidak ada, untuk lebih mendalami materi ini saya ada beberapa kuis ya, agar kita lebih memahami apa sih itu pendidikan yang memerdekakan. Nanti Bapak dan Ibu bisa tulis di chat, ini pertanyaan benar atau salah ya. Sudah siap Bapak dan Ibu? Siap. Oke. Ya, siap. Pertanyaan yang pertama, saya bacakan ya Bapak dan Ibu ya. Pembelajaran tidak boleh dilakukan di luar kelas. Kira-kira pernyataan tersebut benar atau salah ya? 54 menit. Oke, Panjang bilang salah. Bu Risma juga, Bu Elis juga salah. Oke, saya ingin bertanya kepada Ibu Risma. Kenapa Ibu Risma menjawab salah? Ya, menurut saya karena kan
pendidikan yang memerdekakan itu tidak harus selalu dilakukan, atau pembelajaran yang menyenangkan itu tidak harus selalu dilakukan di kelas. Terus ya, kalau dilakukan di kelas terus nanti membuat peserta didik atau bahkan kita sebagai pendidik akan merasa jenuh dengan suasana yang terus gitu. Itu menurut saya sih. Ya, betul sekali Ibu, saya setuju dengan Ibu. Karena siswa itu terkadang boring ya kalau misalnya kita hanya mengadakan pembelajaran di dalam kelas saja. Nanti yang ada peserta didik tersebut tidak bisa engage dengan pelajaran kita ya. Betul sekali Ibu Risma. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sudah siap ya Bapak dan Ibu ya? Di sini ada pernyataan bahwa guru hanya dapat menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, bukan merubah tabiat peserta didik tersebut. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Oke, Bu Elis benar, Bu Risma juga benar. Bagaimana Pak Enjang? Dua benar. Betul sekali, berarti benar-benar gitu ya Pak ya. Betul sekali. Kira-kira Panjang kenapa nih bisa sampai jawabannya dua benar nih? Kenapa tidak salah? Maaf Bapak, di unmute dulu. Guru hanya dapat menentukan peserta didik ke arah yang lebih baik, nah, bukan merubah peserta didik tersebut. Nah, di sini ketika berbicara tentang merdeka belajar, kita tidak hanya cukup menuntun ya Bu ya. Iya. Nah, kita justru harus memberikan contoh bagaimana contoh tersebut bisa diteladani, yaitu pemikirannya dengan bagaimana cara merubahnya. Kalau hanya menuntun itu kan itu pembelajaran dulu sebelum ada istilah merdeka belajar. Itu jadi lebih merubah tabiat peserta didik tersebut itu. Oke, Ya. terima kasih Pak Enjang. Ada yang mau menambahkan? Barangkali Bu Elis ingin menambahkan? Ya, untuk yang nomor 2 ini jawaban saya benar juga. Kenapa? Karena peserta didik itu lahir, tumbuh di tempat yang berbeda. Kemudian tugas kita di sekolah dan di rumah tentu saja orang tua juga di sekolah, kita hanya menuntun, mengarahkan, menumbuhkan ke arah yang lebih baik. Jadi apa yang mereka punya sebagai dasar di dalam dirinya itu kita arahkan sehingga tidak upami saur bahasa Sunda mah henteu dipatah, henteu di naon namina teh nyumun janten tidak enggak dipatahkan sama kita. Kalau misalnya Ya, betul. tidak memaksa anak sesuai dengan keinginan kita berarti tidak mematahkan, tapi menuntun, menumbuhkan. Jadi sehingga mereka itu tumbuh sesuai dengan karakter mereka ke arah yang diinginkan. Itu mungkin, Bu. Terima kasih Bu Elis. Iya betul sekali. Karena secara lahiriah peserta didik itu sudah memiliki istilahnya tabiat baik atau buruk. Jadi kita sebagai peserta didik hanya bisa menuntun saja ke arah yang lebih baik. Tidak hanya baik dari luarnya saja, tapi juga di dalam dirinya juga. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next. Pertanyaan ketiga, sudah siap ya Bapak dan Ibu? Di sini ada berpusat pada peserta didik merupakan salah satu perwujudan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kira-kira betul atau salah ya Bapak dan Ibu? Benar, oke Bu Risma bilang benar. Bagaimana yang lain? Oke, Bu Lis juga benar. Panjang apakah dua benar lagi? Bagaimana Panjang? Oke, benar juga. Oke, betul sekali ya. Karena
Ki Hajar Dewantara pada filosofinya mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat peserta didik ya. Jadi pernyataan nomor 3 itu betul. Oke, next. Pertanyaan keempat. Pernyataan ya, maaf. Merdeka belajar berarti guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Kira-kira betul atau salah ya Bapak dan Ibu? Oke, Bu Elis jawab benar. Pak Anjang juga jawab benar. Lalu, Bu Risma juga benar. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan mengapa sih guru kok bebas gitu memberikan atau mengembangkan materi? Itu merupakan pernyataan merdeka belajar. Ada yang ingin menanggapi? Oke, Ibu Risma silakan. Ya, baik Bu, atas kesempatannya. Ya, menurut saya dalam pembelajaran Merdeka Belajar ini kan bukan hanya siswanya saja yang diberikan kebebasan, tetapi gurunya juga harus diberikan kebebasan dalam mengembangkan kurikulum atau materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa, tetapi disesuaikan juga dengan karakteristik siswa yang mau kita ajar. Begitu dari saya, Bu. Terima kasih. Betul sekali. Bagus sekali pemaparannya Bu Risma. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam pertanyaan terakhir, ya. Oke, pertanyaan terakhir. Di sini ada pernyataan, guru memberikan pengajaran tanpa harus mengutamakan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kira-kira benar atau salah ya Ibu dan Bapak? Benar atau salah? Jadi guru itu tidak usah memikirkan kebutuhan dan karakteristik siswa gitu. Oke, salah. Kira-kira Panjang kenapa jawabannya salah Panjang? Ya, memang salah sekali kalau guru memberikan pengajaran tanpa harus mengutamakan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, apalagi dalam konteks Merdeka Belajar di sini ya Bu ya, kembali lagi pada terkait tentang Merdeka Belajar, karena kita harus melihat dasarnya dulu. Dari kita tahu si anak itu dari sisi mana kita harus menempatkan sebagai guru untuk bisa mengarahkan si anak itu lebih fokus dalam tahap kegiatan belajar ke depannya. Kita harus identifikasi dari awal, kita masuk dari sisi mana, kita dengan teknis apa, seperti apa. Mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Ya, betul sekali Bapak. Jadi kita sebagai pendidik gitu ya atau guru, kita harus mengutamakan apa sih kebutuhan dan karakteristik siswa atau gaya belajar siswa sehingga peserta didik kita bisa tertarik mengikuti pelajaran kita, mengikuti pelajaran dengan menyenangkan gitu ya Bapak dan Ibu. Kira-kira kita sudah berada di sesi akhir nih. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkankah materi kali ini itu mengenai apa dan bagaimana? Mangga Ibu dan Bapak. Mangga Ibu Risma. Mungkin saya menyimpulkan sedikit saja ya tentang pembelajaran pada sesi hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Sebenarnya pendidikan yang memerdekakan itu tidak berpusat pada siswa saja ya yang merdeka, tetapi pendidik dan sekolah pun harus dibiarkan merdeka. Misalnya kalau pendidik dalam pemberian materi dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Risma, bagus sekali pemaparannya. Bagaimana dengan yang Bapak Ibu yang lain? Apakah ada tambahan? Tidak ada? Ya. Oke, Bu Elis, mangga Ibu Elis. Ya, tambahannya adalah bahwa kita memiliki harapan besar ke depannya untuk anak-anak kita supaya kita tidak terjebak dengan cara mengajar yang lama,
kita rubah paradigma baru untuk mengajar kepada anak dengan cara yang berbeda. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Itu, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Betul sekali. Kita sebagai pendidik tidak boleh monoton ya, harus mencari metode-metode lain agar siswa itu tertarik dengan materi yang kita berikan. Bapak Anja ingin menambahkan lagi atau bagaimana? Sedikit saja. Enggak, Bapak. Tujuannya untuk pendidikan yang memerdekakan itu intinya supaya pendidikan bisa berjalan ke arah yang lebih dinamis mungkin Bu ya, yang lebih bergerak, menyesuaikan sesuai perkembangan kemajuan zaman. Karena seperti kita ketahui kalau kita stuck dalam teknis seperti dulu, kita itu akan ketinggalan. Kita intinya dalam hal di sini lebih ke arah dinamis atau bergerak sesuai perkembangan zaman yang memang sekarang sudah jauh lebih berkembang. Mungkin itu tambahan dari yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Jadi kalau saya simpulkan dari semuanya, betul sekali. Pendidikan yang memerdekakan itu tidak hanya untuk siswanya saja, tetapi juga untuk sekolah maupun gurunya juga. Dan kita juga harus, semoga saja pendidikan ini seharusnya seperti yang Bapak Enjang bilang, harus dinamis dan juga fleksibel ya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu dan Bapak, sekian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah bisa hadir pada IHT kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.